Gimana sih caranya biar nggak bosen? Kok bisa gambar terus nggak bosen-bosen? Sebenarnya sih kalau saya sih dibilang kebosanan itu pasti ada. Kalau kita udah nggak enjoy, maksudnya tuh gini ya, gambar itu kan kalau dari awal misalnya kita moodnya, dibilang mood sebenarnya sih ya relatif ya, tapi ini ya suasana itu yang mood juga sebenarnya. Maksudnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rifan Aru di channel Color Sapi. Baik teman-teman, nah kita masih melanjutkan video yang sebelumnya tentang menggambar. Itu adalah sebuah perayaan ya kan, mana mau nambahin dikit sih ya, tapi yang jelas tuh maksudnya jadi kita tuh kadang tuh kan kalau mau memulai gitu ya, banyak saya tuh memulai itu ini susah gitu ya, terus mulai gambarnya itu susah mau dari mana gitu misalkan. Atau ada juga yang pernah bertanya itu soal itu gimana sih caranya biar nggak bosen. Nah itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kok bisa gambar terus nggak bosen-bosen? Sebenarnya sih kalau saya sih dibilang kebosanan itu pasti ada. Jadi misalkan kadang-kadang gini, kalau kita udah nggak enjoy, maksudnya tuh gini ya, gambar itu kan kalau dari awal misalnya kita moodnya, dibilang mood sebenarnya sih ya relatif ya, tapi lebih ke ini ya suasana itu yang mood juga sebenarnya. Maksudnya gini, jadi kadang-kadang tuh kita tuh dapat inspirasi itu dari mana aja gitu ya, tergantung orang itu suka apa gitu. Kalau saya kan sukanya kan mengambil inspirasi itu dari alam sih sebenarnya, tapi gambarnya nggak alam banget sih, tapi maksudnya tuh inspirasi saya tuh muncul tuh ketika saya misalkan lagi sepedaan di tempat yang apa namanya, yang hijau, yang sejuk gitu, terus tiba-tiba ngeliat awan, ngeliat gerumbulan apa namanya itu, kayak bukan bongkahan sih, kayak itu loh yang di pohon tuh kalau dari jauh kan kayak gerumbul gitu ya. Terus atau awan-awan, gumpalan awan, saya sambil duduk di rumput kayak gitu-gitu tuh, terus sambil ngopi itu, tiba-tiba tuh dari awan tuh muncul kayak bentukan apa. Nah itu tuh yang tiba-tiba nyantol di otak, itu jadi sesuatu. Nah kayak gitu. Jadi kalau buat saya sih, kalau kebosanan tuh mungkin gini ya, kebosanan itu akan muncul ketika kita menggambar itu terlalu fokus memikirkan laku dan nggak laku. Itu bisa jadi, kok nggak ada gambar sebanyak ini tapi nggak laku-laku, misalkan kayak gitu. Itu akan muncul tuh manusiawi ya gitu. Atau mungkin kebosanan itu juga muncul karena mungkin stuck gitu ya, jadi kok gambarku gini-gini aja, nggak berkembang. Itu juga bisa jadi apa namanya, menimbulkan rasa bosan gitu. Misalkan kalau kayak saya sendiri gitu kan, cepet banget bosannya tuh gini sih sebenarnya tuh. Tapi kalau misalkan gambar tuh, orang itu kan cenderung pengen mempertahankan stylenya gitu ya, apapun tuh di digital maupun manual. Kalau saya tuh malah nggak bisa. Jadi ya udah, itu aku lakuin aja gitu. Yang memang pengen gambar begini ya begini, pengen gambar begitu ya begitu, pengen ekspresif ya ekspresif, pengen apa namanya vektor digital apapun itu yang memang itu buat saya itu adalah sebuah perayaan, sebuah apa namanya, menggambar yang dinikmati. Ya udah, itu saya lakukan gitu. Nanti urusan laku nggak laku itu udah urusan yang di atas gitu. Jadi yang penting kita tuh mengeluarkan energi positif itu untuk apa, menciptakan, memanifestasikan energi positif itu ke dalam bentuk visual. Lalu itu terserah nanti, biar Tuhan yang apa namanya, menjalankan ininya, bukan tugas sih, tapi yang biar dilaku oleh dia lah gitu, kayak gitu. Nah itu kebosanan itu ketika muncul, ya udah saya mungkin bisa bersepeda, atau mungkin naik gunung, atau mungkin ya sebentar main musik gitu, main gitar atau apa kayak gitu-gitu. Atau mungkin bisa jadi ya sambil browsing itu juga kadang-kadang menstimulasi ya. Jadi stimulan untuk saya itu, untuk wah ini kayaknya keren nih, tapi nggak langsung dijiplak, nggak, tapi jadi inspirasi aja ya. Mau diambil dari temanya atau mengambil dari komposisinya dan lain-lain seperti itulah. Jadi kayak mau melihat Instagram atau Pinterest atau apalah gitu. Jadi saya jarang sekali memikirkan strategi untuk marketing. Saya nggak terlalu interest dengan hal seperti itu, meskipun memang manusia ya bukan munafik, emang butuh uang, tapi memikirkan hal seperti itu kadang tuh membuat malah pusing sendiri gitu. Jadi malah itu kalau pusing udah ini tuh yang keluar tuh energi negatif, malah jatuhnya ya biasanya ya kemerungsung sendiri gitu ya, kayak gitu. Jadi emang ya diputer ketika kerasa bosan itu muncul, ya kita diputer lagi, misal gambar, kemudian
misalkan punya hobi lain, teman-teman punya hobi lain, ya udah lakukan, main game misalkan atau apalah gitu, itu kadang-kadang bisa jadi insight lagi gitu. Jadi ada ide-ide baru untuk sebuah karya gitu, apapun tuh bentuknya, mau digital kayak mau manual kayak apapun sama aja buat saya sih. Yang penting, karena gambar sendiri itu apapun outputnya itu adalah sebuah manifestasi dari rasa dan pikiran kita gitu. Jadi kayak gitu. Jadi terus kalau ngejualnya kadang-kadang ada sudut pandang begini ya, kamu gambar banyak banget gitu, ratusan ribu misalkan, ada digitalnya, ada manualnya dan lain-lain. Kalau dari sudut pandang kekaryaan sih, bagi saya sih begini ya, ya itu nggak apa-apa, itu hasil olah pikir, olah rasa saya sendiri gitu. Mau dijual dimanapun, hasil meskipun royaltinya kecil itu ya, biar digital kan kecil ya, digital ya, misalnya kayak microstock itu yang kecil royaltinya, ya sah-sah aja gitu. Mau sebagai seniman, mau sebagai ini, sah-sah aja. Buat saya sih begitu mikirnya, karena apa, kita hidup gitu loh maksudnya. Dan memang mata pencahariannya dari situ gitu. Jadi memang nggak bekerja di kantoran. Dan apa namanya, kalaupun itu wah kamu menjual karya dengan harga murah, ya nggak apa-apa. Emang itu kan saya pisahkan gitu. Itu untuk digital, meskipun itu karya-karya itu juga bentuknya mungkin secara visual juga masih nggak beda jauh, tapi itu kan memang saya makan dari situ gitu. Jadi dari microstock lah, dari apa ya dari, nah dari NFT sendiri itu pun juga akan dibedakan. Maksudnya karya-karya yang lebih idealis, maksudnya lebih ada konten, ada muatannya yang lebih ada apa, lebih berisi lah, itu mungkin akan masuk ke NFT gitu. Karena saya di situ saya bertutur, saya bercerita, saya apa namanya, ada nggak sekedar saya apa namanya, komposisi yang tanpa artinya gitu, bisa saya lempar ke marketplace ya, atau microstock gitu ya, entah itu jadi merchandise atau jadi bentuk vektor gitu. Tapi kalau yang ada muatan, ada ceritanya, ada ide tentang membicarakan tentang sesuatu, itu akan saya bikin di NFT. Lalu yang manual, yang melukis itu ya sama sih, muatannya sama, tentang bercerita tentang sesuatu itu ya, tapi saya bentuk, saya wujudkan di dalam bentuk kanvas atau kertas kayak gitu-gitu. Jadi ya sebenarnya intinya sama ya, tergantung. Tapi itu semua kan sebuah karya. Jadi ya mungkin di mata kolektor mungkin agak berbeda. Wah ini sih, ini karyanya banyak, mungkin apa namanya, di mana-mana ada. Jadi nggak dari value mungkin bisa jadi agak beda gitu, lebih kecil dibanding, lebih rendah dibanding seniman yang karyanya terbatas atau apa namanya, ya itu sah-sah aja sih. Dan yang penting saya nggak di situnya, tapi lebih ke ya itu tadi, karena itu sebuah perayaan juga gitu, sebuah perayaan hidup. Jadi ya kita ada di dunia ini, diberikan kemampuan otak. Jadi kita diberikan kemampuan otak untuk berpikir dan untuk menggambar, tentunya ya sesuai kapasitas dan proporsinya masing-masing. Dan tentunya ya selain itu ya memang kita harus apa sih yang kita apa namanya, istilahnya tuh, selain itu kan untuk ini ya, untuk sebuah perayaan gitu, tapi ada yang harus suatu kewajiban moral sebenarnya, bukan tapi nurani ya, lebih ke kalau kita apa namanya, punya kesadaran untuk berbagi lah katakanlah gitu. Jadi ya berbagi saya ya sebisanya seperti itu gitu. Jadi ya nggak muluk-muluk yang harus gimana, tapi semampunya lah gitu. Jadi kayak misalkan kita showing sebuah perayaan menggambar, itu juga sebuah berbagi juga, sebenarnya bentuk dari berbagi juga. Maksudnya bentuk bahwa itu adalah berbagi rasa syukur gitu. Jadi maksudnya tuh ya sebagai manusia itu ya memang harus merayakan kehidupan tuh dengan apa yang memang diberikan Tuhan itu sebagai ya kalau emang diberikan kemampuan menggambar ya udah menggambar gitu. Jadi itu sebuah perayaan, dan itu kita tunjukkan atau kita showing gitu. Kita mau dalam bentuk pameran atau dalam bentuk ya tutorial, apapun, semuanya itu sebuah apa namanya, memang seharusnya seperti itu sebagai manusia gitu. Jadi apa ya, jadi sebuah kayak kesadaran kita tuh nggak cuman kesadaran dalam cuma mencari makan, kenyamanan, dan itu kan sebenarnya udah ini ya, kebutuhan dasar, kebutuhan pokok itu kan sebenarnya udah apa namanya ya, pasti ada lah gitu maksudnya kayak gitu. Tapi apa sebagai manusia yang kita lakukan gitu, selain hanya cuma mencari uang, lalu mencari kenikmatan, kenyamanan hidup segala macam, tapi ada semacam dibilang kewajiban mungkin ya itu relatif, tapi ada satu
wujud sebagai manusia tuh harus ngapain gitu loh, kayak gitu aja sih lebih. Jadi itu nanti kita tuh nggak akan ngerasa bosan gitu. Jadi ada dinamikanya gitu. Jadi dari berkarya dalam bentuk apapun, mau manual, digital, kemudian kita berbagi itu ya, berbagi memperlihatkan karya kita, lalu bagaimana cara membuatnya gitu, meskipun ya dalam bentuk kecil gitu ya, dalam bentuk sedikit, entah tutorial atau apapun itu, kita show off tuh, itu adalah jalan hidup sih sebenarnya. Lebih ke cara menikmati, cara merayakan kehidupan tuh memang seperti itu bagi saya, itu kayak gitu. Ini malah jadi ngobrol kemana-mana. Pokoknya gambar sebagai perayaan, gambar sebagai apa namanya, media untuk kita menikmati, untuk kontemplasi, untuk apa segala macam. Nanti masalah ngejual di mana tuh gampang, nanti tinggal banyak platform gitu, mau NFT, mau Microsoft, mau apa, itu bebas, terserah kita gitu. Baik teman-teman, untuk kali ini cukup sekian ya, semoga ada manfaatnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.